Pak Ray Yuswaiko. Dan yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Guru Penggerak Sekota Batu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi sehat, masih diberi sempat, masih diberikan semangat dalam rangka menghadiri acara peningkatan kompetensi untuk guru penggerak Sekota Batu. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Pertama, harusnya saya dijadwalkan pagi, tapi kok dilalah Senin-Senin ini ada 3 kegiatan yang jamnya sama. Saya tuh sampai bingung mana yang saya dulukan. Pertama, mendampingi Bapak Wali Kota pemberangkatan atlet Porprov di Among Tani. Yang kedua sebenarnya adalah acaranya Bu Gubernur di Singosari, yaitu ada sekolah kita yang mendapatkan adiwiyata, yaitu SD Bedem 1. Dan yang ketiga, nah karena acara di Among Tani ternyata sampai siang, ya sudah saya kalau ke Singosari, saya pikir-pikir perjalanannya aja mungkin hampir 1 jam. Nah nanti di sini keburu buyar, ya sudah saya tak hadir di Alimah aja. Terus yang kedua saya mohon maaf, bajunya nggak sempat ganti seragam, masih pakai bajunya Koni ini. Tapi saya pikir ya sudahlah, daripada nanti ganti baju makan waktu, sudah saya langsung tadi ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya ketika dilapori sama Pak para bidang SD, Pak Daud, saya betul-betul mengapresiasi kegiatan ini. Karena saya tahu perjuangan panjenengan semua untuk menjadi guru penggerak itu cukup panjang, melelahkan, dan mungkin juga membosankan. Nah itu kalau tidak di-refresh terus, akhirnya jadi hilang semangatnya yang di guru penggerak itu lama-lama jadi hilang. Karena itu memang ini harus secara berkala, Pak Elisa, Pak Jaki memang harus secara berkala terus di-refresh. Tadi sekilas saya masuk, memang yang terpenting di kita, mungkin juga untuk diri saya juga, itu adalah terkait perubahan mindset dalam banyak hal. Saat ini yang paling dekat yang di depan mata kita, Kota Batu ini sekarang bencana sampah. Itu kalau di mindset kita itu tidak kita kuatkan, tidak bisa. Karena itu sampai kemarin dalam rangka HUTRI, sampai kita mengadakan lomba walaupun terkesan dadaan, lomba pengelolaan sampah di sekolah. Itu salah satunya memang itu, kita mulai dari perubahan mindset kita. Banyak hal nanti arahnya akan ke sana, karena ketika kita lihat di negara-negara yang maju, yang IPM-nya sudah tinggi, yang HDE-nya sudah tinggi, yang PISA-nya juga sudah tinggi, itu mindset-nya memang beda. Saya tuh punya teman, ini ya bagi saya yang orang Indonesia jadi makjleb. Jadi teman saya ini warga negara Singapura, jadi lama beliau di Singapura, tapi beliau punya rumah di Jakarta. Beliau pernah menyampaikan dengan guyonan, Bu Eni, di Singapura itu kan masyarakatnya tertib, disiplin, semuanya terkesan bagus. Itu kalau saya ingin yang agak ura-uraan, makannya sembarang gitu, saya pulang ke Jakarta. Itu kan makjub sekali bagi saya. Mungkin bagi beliau ini guyonan, karena bagi beliau berarti Indonesia ini identik dengan tidak terhadap aturan, identik yang tidak tertib, identik yang tidak disiplin. Itu sudah mantap rupanya mindset dan paradigma itu bagi orang luar, di luar kita. Nah, karena itu dengan program-program pemerintah, dengan guru penggerak,
dengan adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah penggerak. Coba kalau kita cermati, muaranya itu adalah di mindset. Itu yang harus kita tata. Betul yang disampaikan tadi oleh Bu Elisa adalah mari kita awali dari diri kita sendiri. Sebelum kita menuntut ke murid, menuntut kepada orang lain, rekan kerja, anak kita, saudara kita, mari kita awali dengan diri kita sendiri. Dari hal yang kecil-kecil. Mungkin sekarang yang lagi viral adalah sampah. Mari kita coba. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Singapura lewat Batam? Pengen. Semoga suatu hari nanti ya. Itu beda Pak. Jadi kalau kita langsung ke Bandara Changi dengan lewat Batam itu beda. Bedanya apa? Jadi perairan begitu masuk wilayahnya Batam dan begitu masuk ke Singapura beda sekali. Kalau yang sudah masuk di Singapura kita makan permen langsung taruh di saku, langsung taruh di tas. Begitu sudah masuk wilayahnya Batam biasa lah. Kenapa itu? Padahal ya sama-sama orangnya ini sama. Nah, mari kita rombak semua mulai dari kecil-kecil. Mari kita mulai dari itu. Mumpung dulu ketika kita kena bencana COVID, akhirnya kita bisa mengambil sisi positifnya COVID. Jadi tidak gaptek terhadap IT, jadi semua lebih efisien, lebih efektif ketika pertemuan rapat dengan kementerian. Kalau dulu ada namanya rembuk nasional pendidikan yang harus mengeluarkan uang miliaran, mungkin harus mengumpulkan kepala dinas pendidikan se-Indonesia. Bahkan dulu Pak SBY mengatakan musrenbanas dan temu pendidikan ini seperti rekreasi, kan seperti itu. Nah sekarang dengan kita diajari oleh COVID sehingga IT, pertemuan daring, video conference, Zoom meeting itu menjadi hal-hal yang familiar bagi kita. Ini salah satunya. Sama mari kita ambil hikmah juga ketika Kota Batu ditetapkan menjadi bencana sampah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Paling tidak ketika kita habis makan atau kemasan atau apa, dilihat. Saya di rumah itu punya ayam Pak Jaki. Ayam saya banyak ayam kampung. Itu sebenarnya tujuan saya bukan untuk dimakan, saya juga tidak mentolo ya, karena setiap hari saya yang ngasih makan. Tapi makanan-makanan sisa itu dimakan semua sama ayam itu. Jadi kalau misalnya malam itu ada makanan sisa itu saya buang malam itu juga, itu pagi sudah habis. Nah, mari kita mulai dari hal-hal berhenti dulu ya. Bukan komatnya. Mari kita mulai dari seperti itu. Sama juga dengan mungkin kita menerima konsumsi. Kita lihat kalau misalnya sudah dimakan atau apa kotorannya, coba kita pilah sendiri. Saya yakin sekarang mungkin hampir di sekolah, di perkantoran-perkantoran itu sudah mulai memilah sampahnya. Kita mulai dari itu. Baru nanti berikutnya akan mengikuti dengan sendirinya. Sama juga dengan di sekolah. Apalagi sekarang dengan adanya rapor pendidikan, itu masing-masing satuan pendidikan itu sudah bisa melihat kekurangan saya apa di tahun ini. Literasi pun juga sudah subdetil, numerasi juga subdetil, pendidikan karakter sudah. Jadi kalau tahun-tahun kemarin sebelum adanya asesmen nasional itu arkasnya kan bukan arkas dulu dibuat, tetapi dilakoni dulu langsung arkasnya menyesuaikan, betul tidak? Kok betulnya ragu-ragu? Tidak apa-apa kok, saya sudah tahu seperti itu. Nah sekarang mungkin dengan tahu hasil penilaian kita seperti itu mulai melangkah yang benar, bahwa perencanaan itu harus dibuat dulu. Bukan dijalani dulu, langsung dokumen perencanaan yang menyesuaikan, tidak. Tetapi kita harus menyusun dokumen perencanaan. Kata pakar perencanaan, kalau perencanaan kita benar, itu sebenarnya sudah hampir 75%
kita melakukannya benar. Sama juga dengan ibu-ibu, bapak ibu guru, kalau di kelas kan harus sudah menyusun RPP-nya. Buat itu sereal mungkin, bukan hanya sekedar administrasi, bukan hanya sekedar formalitas, tapi buat itu sereal mungkin. Saya yakin pasti kalau guru-guru penggerak pasti akan melakukan itu. Nggak tahu kalau bapak ibu guru yang di luar sana ya. Nah, itu tugas panjenengan semua paling tidak menginisiasi, menyampaikan, mengembangbiakan bahwa yang benar itu seperti ini. Itu tugas. Kalau menyampaikan, Bu, kan mereka sudah senior, Bu. Kalau kita beritahu seperti ini, aku 2 tahun kas pensiun. Aku 3 tahun kas pensiun lah, yang penting melaku. Betul tidak? Jangan baper, jangan lelah untuk selalu mengingatkan. Yang penting sudah diingatkan, terus sudah nanti lambat laun sistem verifikasi alam nanti yang akan menjawab semuanya. Yang penting sudah disampaikan, Bu, Pak, yang benar itu seperti ini. Alas, Bu, 2 tahun kasih sudah pensiun. Terus tahun ini ya, oh bisa sampun. Nanti ada lagi, diingatkan lagi. Kalau ditolak, sudah jangan baper, jangan lama. Selama kita menyampaikan hal yang positif, itu insya Allah, karena kita tahu kan yang menggerakkan, membolak-balikkan hati, itu hanya Allah. Kita hanya menyampaikan, Rasul aja tugasnya kan hanya menyampaikan, tidak memaksakan kehendak atau apa. Itu kita pahami, kita panjatkan betul di hati dan pikiran kita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, guru penggerak itu kalau saya lihat proses dari awalnya itu memang betul-betul disiapkan sebagai seorang pemimpin, leadership, memimpin mulai dari grup yang paling kecil sampai besar-besar. Karena itu kan sampai disampaikan kan sudah ada aturannya bahwa guru penggerak itu nanti yang bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Kebetulan CKS kita itu insya Allah habis di tahun ini yang punya diklat CKS. Jadi tidak menutup kemungkinan guru penggerak, saya tidak tahu satu persatu, itu nanti pasti ikut di gerbong di tahun ini. Mungkin sekitar 1 atau 2 orang yang akan ikut di gerbong ini. Sampai nantinya kita sudah tidak ada lagi diklat CKS, sampai berikutnya untuk menutupi tahun-tahun berikutnya itu diambilkan dari guru penggerak. Ya, CKS habis insya Allah di tahun ini bahkan kurang. Untuk SD kurang, ya untuk SD kurang. Kita masih kurang 1 atau 2 orang kayaknya, itu nanti kita ambil dari guru penggerak. Nah, dengan demikian betul kalau dari awal harus digembleng sekian tahun, sekian bulan berdarah-darah, malam nggak tidur, memang dipersiapkan untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin. Jadi karena itu kalau dibaperi oleh guru-guru yang senior, diomeli, dicueki, alah, ada visual ya kok. Ketawa berarti ya. Itu udah nggak usah baper sudah. Ya. Kalau dia bilang kepala sekolahnya, dalam hati langsung bilang gini, insya Allah Bu, kedudukan ibu suatu saat saya nantikan. Tapi dalam hati menyampaikan seperti itu. Tidak apa-apa, itu lama-lama sebuah doa. Soalnya apa? Yang kita sampaikan itu positif, yang kita sampaikan itu baik. Kalau pihak lain menerima dengan tidak baik, sampai mengucapkan kata-kata atau gestur tubuh yang tidak menyenangkan dan panjenengan semua tidak marah, tidak baper, insya Allah malaikat yang akan menolong. Makanya apa yang ada di hati itu pasti diamini.
Kira-kira sudah ada yang merasa nggak ini yang kira-kira jadi kepala sekolah? Karena sudah mulai ini, saya betul sudah mulai kita penataan pelan-pelan, termasuk perpindahan, mutasi guru. Tolong ketika kita dulu, saya tidak tahu tapi saya yakin setiap tahun PNS di setiap angkatan saya pikir sama. Jadi ketika dulu saya mengambil pilihan pekerjaan sebagai PNS, itu satu yang ditulis adalah bersedia ditempatkan di mana saja di bumi Indonesia. Itu yang harus dipaskan. Jadi ketika harus dimutasi ke sana, yakinlah Bapak Ibu, saya kebetulan juga ikut di rapat walaupun saya bukan satu-satunya yang menentukan. Yakinlah bahwa tidak ada di kita itu like and dislike, tidak ada. Jadi murni semua kita kembalikan ke aturan. Dan pertimbangan kita itu adalah karir dan kesejahteraan Bapak Ibu. Kita itu sampai pernah ya untuk memindahkan satu orang, kebetulan di satu tempat itu sudah 8 tahun lebih, di mana perwalinya mensyaratkan bahwa kalau sudah 8 tahun wajib dipindahkan. Itu mencarikan tempat kalau di sebelah sana itu kasihan tidak bisa naik sepeda motor, nanti jauh. Kalau di sini itu kasihan jamnya kurang, berarti nanti tidak dapat sertifikasi TPB. Sampai segitunya kita tuh mempertimbangkan. Gak ada sampai udah dipindahkan ke sana bapak cek kapok ibu hari ini sedikit pun tidak ada seperti itu. Iya, loh ada loh Bu yang jadi mutasi dipindahkan tuh bukan karena sebuah pembinaan karir, bukan. Dianggap sebagai punishment. Punishment memang boleh. Dulu kan saya PNS di Kabupaten Malang. Itu kalau mau dipindah ke Ampel Gading atau yang rumahnya di sebelah Tirto Yudo, Sumber Manjing Wetan atau Ngantang, Sembon, ngeri sudah. Itu memang bisa dibantu sebagai sebuah punishment. Tapi setelah merasa, oh ya saya melanggar sesuatu, itu biasanya juga ada berita acara, itu oke lah. Tapi kalau baik-baik saja, tidak ada kesalahan yang dibuat, jangan pernah merasa bahwa mutasi itu adalah sebagai bentuk punishment. Tidak ada sama sekali. Jadi pertimbangan kita yang menegakkan aturan. Awalnya itu karena apa? Karena kita dapat P3K 78, sebelumnya 154 kalau nggak salah. Itu otomatis kan harus merombak yang lainnya. Nah sementara P3K ini tidak boleh dipindah. Jadi misalnya P3K-nya ini ke Badan 1, memang arahnya ke Badan 1, nggak boleh. Nah sementara di Badan 1 sudah kelebihan untuk guru kelas. Ya mau nggak mau PNS-nya yang harus ngalah pindah ke lain tempat. Itu seperti itu. Sama juga dengan ini, kenapa ini kita lakukan lagi mutasi? Karena kita baru dapat P3K 78. Sampai pernah loh, ada sekolah yang dilarang dapat 2 P3K. Dua-duanya tidak boleh dipindah. Otomatis ya PNS-nya sudah yang ngalah yang harus keluar. Itu sampai seperti itu. Jadi cukup pusing kita itu sebenarnya untuk melakukan itu. Kalau boleh tidak melakukan, saya lebih baik tidak melakukan. Kita masuk di zona nyaman, terserah. Tapi yang harus seperti itu kan nggak boleh. Kalau itu dibiarkan seperti itu ya nanti lama-lama kalau di situ kebanyakan ya jam mengajarnya kurang, resikonya ada di panjenengan Bapak Ibu guru lagi, yaitu tidak dapat sertifikasi. Padahal itu pertimbangan kita yang kita lakukan dengan adanya mutasi. Jadi sekali lagi berkecil
aduh kok atur ya, jadi bolehlah sejam, 2 jam, sehari 2 hari, tapi tidak sampai gaduh, sampai harus maaf, nyampaikan ke LSM, sampai nyampaikan ke Bapak Ibu Dewan. Tidaklah, kita kan sudah menjadi PNS ini adalah pilihan ditempatkan dimanapun kita harus siap. Dan kepentingan di Pancaprasya Korpi, kepentingan negara dan masyarakat itu harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Masih ingat ya? Karena itu saya juga akhirnya tidak mau dipindah gara-gara saya nggak bisa mengantar anak saya sekolah. Jadi perlu di-refresh ini Pancaprasya Korprinya ini. Ada Bapak Ibu yang menyampaikan seperti itu, dan itu disampaikan melalui DPRD. Tapi saya yakin tidak Bapak Ibu semuanya, itu yang di luar sana. Saya yakin guru penggerak tidak seperti itu, karena mindsetnya pasti tidak sama. Mindsetnya kepada perubahan, diri sendiri, kepada murid, dan juga kepada rekan kerja. Nah, berikutnya, kalau kemarin itu kan guru sekolah penggerak, itu alhamdulillah dapat reward. Nah, ini saya sedang berusaha sekali lagi. Tidak tahu dalam bentuk apa itu ya. Itu kemarin dapat reward untuk yang sekolah penggerak, kebetulan hanya kepala sekolah dan komite pembelajaran itu yang tahap 1, yang tahap 2 dan 3 itu hanya kepala sekolahnya. Saya coba akan berusaha, tapi sekali lagi karena anggaran itu yang memutuskan, ada tim anggaran, ada badan anggaran DPRD, ya mudah-mudahan bisa tahu lah bentuknya nanti seperti apa. Tapi paling tidak saya hanya ingin mengapresiasi aja perjuangan panjenengan semua, bahwa itu bukan hal yang kalau CKS saja kemarin kan hanya berapa? 3 bulan ya, in out. Ini di guru penggerak kemarin kan sampai berapa? 6 bulan ya. Ya, itu seleksinya cukup berdarah-darah. Nah, itu kalau tidak diapresiasi nanti jadi haber lagi nanti ya. Ini rencananya berapa 2 hari Bu Elisa? Daringnya 4 hari. Oh, 4 hari. Daringnya ini luringnya hari ini sama besok. Sama besok. Sampai setiap harinya sampai jam berapa? Sampai jam 4, 15.30. 15.30. Nah, insya Allah nanti di setiap pertemuan pasti dapat banyak narasumbernya 4 orang ini. Ya. Atau mungkin nanti suatu hari bisa mengundang narasumber dari luar yang sifatnya motivator, itu mungkin alangkah baiknya ya. Kalau dimasukkan bisa di motivator, gitu mungkin akan beda. Coba nanti kita pikirkan. Ini saya juga sedang menyiapkan untuk beberapa kepala sekolah. Mungkin kita bisa kerjasama dengan ISQ, punyanya Pak Ari Ginanjar itu. Nanti kalau di guru penggerak bisa ikut, karena saat ini kita sedang berjuang untuk perubahan anggaran, banyak yang harus disesuaikan. Mudah-mudahan rencana ini disetujui semuanya. Paling tidak kita sudah mengusulkan, biasanya gitu di detik-detik terakhir. Habis apapun yang penting sudah ada ikhtiar. Katanya terakhirnya harus tawakal ya, Pak. Dari Al-Hikmah Pak Yus
ikhtiar maksimal, ujung-ujungnya tetap harus tawakal ya Pak Yus ya. Oke, mungkin itu sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum ditutup, boleh 3 pertanyaan kita diskusi yang bisa disampaikan. Monggo. Tanya apa aja boleh kok. Ya, monggo Pak Yus. Tuan rumah. Terima kasih Bu Eni. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih untuk fasilitasi teman-teman di SMA dan SMK bisa ikut bareng dengan teman-teman di SD, TK dan SMP untuk kegiatan ini. Artinya di cabang dinas Kota Malang, Kota Batu juga memberikan izin untuk kami ikut ini. Pertanyaan kami Bu Eni, kebetulan kami kan juga di bidang SMA, SMK ini, Sabdinya ikut sana. Moga-moga nanti setiap kegiatan ini, pertanyaan kami, apakah kami juga nanti akan diikutkan seperti ini? Artinya kalau ke Singapura kami juga. Baik, langsung saya jawab ya Pak Yus ya. Ya, memang kadang-kadang itu kewenangan itu yang bikin pusing semuanya itu. Tapi jangan khawatir Pak Yus, kan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kan ruangannya tinggal tingkat di atas saya. Nanti tinggal saya menyampaikan aja kepada beliaunya. Tapi nanti akan kami laporkan loh, untuk yang guru penggerak SMA, SMK itu kegiatannya jadi satu dengan tingkat SMP dan juga tingkat SD untuk peningkatan kompetensi guru penggerak. Insya Allah Bapak Wali Kota, Bapak Visi Wali Kota ini beliau itu kalau terkait dengan peningkatan kompetensi, penambahan ilmu, meningkatkan itu beliau sangat mengapresiasi. Insya Allah kalau memang kebijakan harus kemana nanti saya katutkan gitu ya. Yang lainnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kami ingin menyampaikan berkenaan dengan Perkenalan dulu Pak, dari mana Pak? Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sucianto dari SDN Bumi Haji 02. Tapi tadi kena itu tadi geser jauh dikit ke Bulukerto 2. Tapi saya sangat bangga dan berterima kasih Bu, siap mengabdi di mana saja. Tolong digeser malu-malu. Jadi yang ingin saya sampaikan Bu, yang pertama mohon terima kasih atas segala fasilitas yang sudah diberikan kepada kami, dukungan dan sebagainya. Cuman ingin memperkuat dan memperdalam tadi yang disampaikan Ibu berkenaan dengan kompetensi kami selaku guru penggerak ini selama sekian bulan digembleng Kawah Condro Dimuko. Kan ada kemampuan kompetensi sosial emosional, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk choice, voice, dan ownership. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan coaching klinik di bawah pohon sambil minum jus jeruk. Tapi kemudian ada beberapa dari kami yang memang berdiskusi di balik tembok sekolah. Ada suara-suara sumbang. Ada kadang kita dipandang sebelah mata. Ibu tadi sampaikan dari segi usia, dari segi pengalaman dan sebagainya. Nah, dalam hal ini salah satu yang untuk meningkatkan kompetensi sudah kita laksanakan. Nah, berikutnya selain tadi kami menunggu entah ke Singapura atau mungkin ke Australia, kita membutuhkan lagi doping nih Bu, supaya semangat kami untuk guru penggerak bisa tetap
kami akan tergerak dan menggerakkan. Demikian Bu, terima kasih. Dan ini tadi topengnya. Contohnya ini pakai kami Bu, guru penggerak Kota Batu. Bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan. Intinya dopingnya itu loh, apa sonsil, apa itu namanya, pokari, atau susu ultra ya. Ya kita perhatikan ya Pak ya. Ya intinya dinas ini tahu kok bagaimana perjuangan Bapak Ibu itu, kita tahu. Dan memang sepertinya pemerintah pusat itu nantinya itu ya ingin menjadikan semua guru se-Indonesia itu ya seperti guru penggerak. Itu memang tujuannya itu arahnya ke sana. Semua sekolah ya sekolah penggerak. Karena dianggap itulah sebenarnya yang akan menjadi role model pendidikan. Kalau ingin kita bisanya naik, HDI kita naik, IPM kita naik dibandingkan dengan negara-negara lain, ya itu role modelnya seperti itu. Kita yakinlah kenapa kok harus ada kebijakan seperti ini. Pasti Kementerian Pendidikan itu sudah melalui kajian oleh pakar-pakar pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak usah suudon, wah kok sekarang dengan kebijakan kurikulum merdeka bisa merdeka sekali lah macam-macam. Biarkan aja, itulah suara-suara yang kebetulan mungkin tidak mendapatkan kesempatan itu, tapi sudah nggak usah terlalu dengarkan, apalagi harus dibantah, tidak usah didengarkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sujianto dan juga keikhlasannya bisa menerima kebijakan mutasi dari Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Monggo satu lagi. Ibu-ibu, sepertinya ibu-ibu Ibu Elisa, monggo Bu Elisa, kenalan lagi. Saya mewakili SMP, Bu. Saya dari SMP Negeri 4 Batu. Yang ingin kami tanyakan ini Bu, kami kalau satu guru penggerak satu kelas ini mungkin sudah sangat paham bagaimana coaching kita berdiskusi dengan siswa, dengan rekan, dengan kepala sekolah. Tapi ada kepala sekolah yang juga masih belum paham tentang bagaimana teknik coaching untuk supervisi. Jadi apakah ada regulasi dari dinas agar kepala sekolah ini satu visi dengan kita. Jadi ketika kita misalnya dengan teknik coaching, karena bilangnya supervisinya masih pacat dengan teknik lama, sehingga itu menyebabkan ada beberapa teman sejawat rekan kita yang memang belum tersentuh oleh sekolah penggerak atau guru penggerak itu merasa ya seperti tadi Bu, saya sudah 2 tahun pensiun, wis gak seperti itu. Bagaimana kepala sekolah sudah bisa memahami sama dengan kita, gitu Bu. Terima kasih Bu Elisa. Ini mungkin pengalamannya kebetulan sekolahnya bukan sekolah penggerak. Sekolah penggerak kita. Ini berarti ada yang salah ini kepala sekolahnya. Kalau sekolah penggerak memang materi dengan CGP itu beda Bu. Kalau sekolah penggerak itu materinya lebih ke manajerial, KOSP, P5 dan sebagainya, modul ajar. Tapi kalau CGP memang lebih ke individu pribadi, pengembangan bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kebetulan mungkin teman-teman di sini itu juga komite pembelajaran di sekolah penggerak dan CGP, akhirnya double Bu ilmunya begitu. Tapi hal-hal tertentu seperti coaching, kemudian segitiga restitusi itu tidak ada memang tidak ada di sekolah penggerak. Ya, ini masukan bagi dinas Bu Elisa. Berarti walaupun toh itu sekolah penggerak, ternyata juga belum match amat ya dengan guru. Saya bayangkan untuk sekolah penggerak aja belum match. Nah, bagaimana dengan bukan sekolah penggerak? Ini pasti kesenjangannya luar biasa ini ya. Gih, paham. Alhamdulillah, berarti dengan pertemuan ini saya dapat banyak masukan. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita ambil di berikutnya, paling enggak untuk mematchkan ini. Karena juga kasihan juga guru penggerak ketika mencoba untuk mempraktekkan itu, tapi tidak terdukung
didukung oleh kebijakan kepala sekolah, bahkan mungkin malah dibully. Nah, kasihan juga kalau sampai seperti itu. Ya, terima kasih Bu Elisa masukannya. Cukup ya 3 aja. Nah, Bapak Ibu untuk hari ini, besok tolong tetap jaga kesehatan, karena dengan terus menerus ini saya yakin juga lelah. Isomanya berapa? 1 jam ya. Jadi mungkin kalau isoma ini kebetulan di Al-Hikmah ini pemandangannya bagus-bagus, bisa jalan-jalan menghirup udara segar. Dan saya juga terima kasih ke pihak Al-Hikmah yang sudah memfasilitasi tempat. Saya terus terang kalau dengan Al-Hikmah, terutama dengan Sakib, ini memang perjalanan lama sekali. Jadi jauh dinas pendidikan, saya sudah mengenal beliau dengan baik, dan bagaimana proses pendirian sekolah ini mulai dari awal sampai bisa berdiri seperti ini. Karena itu sekali lagi terima kasih. Nanti akan saya jawab beliau, karena sekali lagi dinas pendidikan sudah difasilitasi tempat yang sangat memadai dan bagus. Mudah-mudahan ini juga akan mempermudah teman-teman dalam peningkatan kompetensi sehingga tujuan kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf keterlambatan, baju kostumnya ini enggak match, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.